Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullan nasi yabdu ala nafsihi wa mu'tiquha aw mu'tiquha. Rawahu Muslim. Setiap manusia di waktu pagi itu bepergian. Ada yang menjual dirinya kepada Allah dengan membebaskan dirinya dari siksa api neraka, dan ada juga yang mendolimi dirinya hingga tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sehat bapak-bapak, ibu-ibu, sehat alhamdulillah. Terutama sehat rohani dan sehat jasmani, sehat imannya dan juga sehat badannya. Insyaallah dengan kedua-duanya kita mempunyai jiwa yang sehat, rohani yang sehat, akan menjadikan kita orang-orang yang mulia baik di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberikan kepada kita arahan petunjuk, kepada para sahabat juga, kepada para tabi'in juga, sampai termasuk juga kepada kita semua. Mudah-mudahan keselamatan bagi orang-orang yang mengikutinya sampai yaumul qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, masih di bulan Syawal, tidak lupa kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan termasuk amal soleh kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, kami di sini akan menyampaikan materinya akidah. Akidah. Kalau akidah itu berkaitan dengan masalah dari kata akoda yang ini. Ada maknanya itu ikatan. Ya. Ada makna lain yaitu bahwa akidah itu adalah keyakinan, satu yang kita yakini. Maka dalam urusan akidah ini berkaitan erat dengan masalah yang gaib, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman wonten kita dulu. Nah, iman kepada Allah, iman kepada yang kedua malaikat Allah, yang ketiga iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Ini termasuk yang harus kita imani. Dalam aturan ataupun syariat Islam ataupun dalam bangunan Islam ini, akidah itu berada di posisi yang paling bawah, ya. Artinya apa? Pondasi. Kalau dia keyakinannya kuat, dia akan baik. Ya, kalau pondasinya kuat, walaupun dibangun berapa tingkat, kira-kira udah bangunannya Pak? Enggak. Tapi kalau bangunan itu pondasinya lemah, ya, pondasinya itu mungkin ya, apalagi di tanah-tanah yang lumpur gitu ya. Ini kalau dibangun ini mungkin tidak bangunannya roboh. Ibarat bangunan di tempat yang tanah yang labil. Nah ini ya, ini bangunan di tanah yang labil, maka dia juga bangunannya akan gampang retak, gitu kan? Nah, itu gambaran bagaimana ataupun dianalogikan
Kira-kira wonten Pak? Tiang Islam tapi musiman. Musimnya Ramadan rame, baru Ramadan. Jadi berarti menganggap bahwa Islam itu adalah musiman, ya. Bahkan mungkin ada yang hanya sholat saja setahun sekali, tapi kayaknya nggak ada di bank, kayaknya nggak ada Pak ya. Adanya di Amerika ya, Amerika nggak ada di sholat ya. Ada juga yang cuma sholatnya itu apa? Sepekan sekali. Ya. Sebenarnya kalau dulu ya mendinglah sudah sepekan sekali seperti itu ya. Tapi kalau dia kekuatan imannya dikuatkan, bisa dia apa? Sholatnya bisa apa? Tiap hari 5 waktu. Bahkan semakin kuat dia itu apa? Sholatnya pun sampai dengan berjamaah ya. Contoh gitu ya. Itu gambaran bagaimana kekuatan akidah. Termasuk menyinggung berkaitan dengan hadis yang kami sampaikan tadi pertama ya, kunnasiyahu wa bai'u nafsahu. Jadi setiap jiwa itu setiap pagi itu menjual dirinya kepada Allah. Maka ada orang-orang yang dia membebaskan dirinya dari api neraka. Tapi ada orang-orang yang mendolimi dirinya hingga tidak mendapatkan itu dari Allah. Ya sejatinya kita hidup di dunia itu adalah apa? Ada akad jual beli. Apa ada ayatnya? Ada ayatnya ya. Kalau tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa manusia itu setiap pagi adalah mengadakan jual beli dengan Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu apa? Innallaha ashtara, ya semua Allah itu apa? Mengadakan jual beli, ya. Innallaha ashtara, membeli, ya. Minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, anfusahum wa amwalahum, jiwanya dan hartanya. Dengan apa? Surganya Allah. Ya, kira-kira pengen masuk surga apa bukan bukan? Surga murah apa larang? Surga murah. Sebenarnya murah. Bisa juga Pak mahal. Tergantung kita ini kerelaan. Ya, rela kita enggak. Bagi orang-orang yang dia mengikuti hawa nafsu, surga itu seakan-akan mahal. Nek di masjid, meja kopi, duduk-duduk ya, nuntut ilmu ataupun berkumpul mendengarkan tausiah, apalagi tadi sholat berjamaah ya. Sama duduk-duduk tenggriyo di depan TV nonton sinetron, enakan pundi Pak? Enak pundi? Sama-sama ini duduk di masjid wonten wedangane, nggih. Wonten wedangane kambing ngaji. Jadinya leyek-leyek kambing malah sendian malih. Kok sedela malih malah ngantuk malih gitu ya. Kali leyek-leyek dulu malah mungkin jadinya malah buat wonten wedange mungkin malah nonton TV tok. Nek secara nafsu enak pundi? Enak tadi umi. Padahal nek teng masjid pahalanipun ka nah kula sampaikan hadis ma'is sama qaumun min baitin min buyutillah yadruna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimul sakinah wa ghasiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Jenengan teng masjid ini ada 4 keutamaan nggih. Wonten 4 keutamaan. Ma'ijtama qaumun, tidaklah suatu kaum itu berkumpul ya, ma'ijtama qaumin baitin, di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah. Teng masjidnya terkadang masjid itu maca kitab Allah. Au yatadarasu bainahum, ataupun mempelajari
kesuk bisa makan sholat glundel. Kau jadi mau sih tak hubung kalah. Kau jadi pemainnya kayak jemur dulu banget. Jadi menandakan apa gelisah. Tapi insya Allah nek pun ngawas ke masjid, tenggateng masjid itu Allah maringaken apa sakit. Lajeng nomor kali wa fiyatul rahmah dipun paringi rahmat, diberi rahmat. Yang ketiganya wa hafatul malaikat, dinaungi oleh para malaikat. Kira-kira di rumah itu ada malaikatnya ada Pak? Apa lagi nonton film dinaungi malaikat apa betul? Kayaknya malaikat orang senang nonton film. Tapi nek tak pengajian insyaallah senang. Ya. Apa paling yang keempat lebih dibanggakan lagi yaitu apa? Yaitu disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jadi malaikat itu kan namanya di sini ya. Ini masuk ya. Dibilangkan tuh orang-orang yang soleh yang ada di masjid Baitul Salam. Allah itu mengkabarkan kepada para malaikat. Maka ini keuntungan bagi kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan Syawal ini mari kita tingkatkan, karena memang bulan Syawal itu dari kata salah itu artinya meningkat, gitu ya. Mestinya bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Bapak-bapak, bulan Syawal sholat malam apa betul Pak? Bulan Ramadan kan pun sholat malam terus. Ini pun Syawal pada sholat malam apa betul? Jadi maksudnya meningkat. Ini anu jamaah. Nah, sholat malam itu bulan Ramadan itu karena nopo semangat, karena nopo berjamaah lajeng bar sholat Isya. Nah nek upami pun Syawal ya sederekipun tinem minimal nek saged niku minimal lampahi sholat witir. Minimal pun. Langsung saya niku bangun mangke nopo jam 7 jam kali ya. Jam 3:30 niku nggih bangun dan untuk menunaikan sholat malam. Karena saya yakin sebulan itu pun diajari. Bulan puasa wonten sing tangine pun pedalaman apa mboten Pak? Kayaknya mboten nggih. Bulan puasa sebulan penuh rata-rata tangine jam pinten niku? Jam 3. Iki bulan Syawal jam 3 pada tangine apa mboten? Mboten. Ini memang kekurangan itu kadang-kadang jadi sudah jadi sempurna, tapi kenapa kok bisa baru baca langsung lembas apa hilang kata-kata ini. Ya paling bener nggih ampun dipuni calaken sedaya. Ya minimalnya ya nopo tengah papat jam ini kata-kata nggih utawi jam 4 nopo tangi nek sedikit jam salat subuh niku jam 4:04 ya jam 4 bisa tangi. Tapi wonten ada nah paling wonten nggih wonten ada niku tangi lajeng nopo lampahi salat subuh. Ya, subuh-subuh dengan berjamaah ada tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, kita akan mempelajari tentang karakteristik dinul Islam. Ini konten dalam ini kan sama kita akan mempelajari tentang apa karakteristik dinul Islam. Ya. Ini kita mengenal mungkin termasuk pelajaran kalau kan kemarin tentang sejarah ya, sejarah Rasulullah. Kita bisa mengenal Islam itu juga dari Rasulullah. Coba Rasulullah itu awalnya menyambutkan, awalnya sendirian, dari sendiri beliau berdakwah ya sampai 23 tahun. Kira-kira kalau nanti mungkin nanti berkaitan, ini kalau secara kita ambil sejarah singkatnya ya. Islam ini berkembang termasuk menjadi mulia dan orang-orang yang dia berpegang dengan Islam menjadi orang yang mulia. Contoh, sahabat Rasulullah niku wonten ingkang
Tamlegam orang seorang budak, ya. Budak itu lebih rendah daripada apa? Pembantu, ya. Seorang budak itu nggak punya apa-apa. Kayaknya orang timbangan, orang Babakan sini, semiskin-miskinnya orang masih punya apa yang bisa dimiliki, masih punya baju, masih punya rumah, masih punya keluarga, ya. Dulu zaman waktu sebelum Islam ini ada banyak apa para budak. Budak ini tidak punya apa-apa. Karena apa? Kepunyaan tuannya. Orangnya di Tamlegam, ya, termasuk gak punya apa-apa, tapi gara-gara memeluk agama Islam, Bilal jadi mulia dong. Jadi mulia ya Pak. Bilal jadi mulia. Bahkan terkenal Bilal bin Rabah adalah muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh Rasulullah trompahnya saja sudah ada di surga. Nah ya, ini orang yang boleh dikatakan adalah orang yang awalnya adalah orang yang rendahan, tapi ternyata gara-gara memeluk agama Islam jadi orang mulia. Umar bin Khattab, ya, sejarahnya Umar bin Khattab itu adalah apa? Umar bin Khattab itu kerjanya angon, ya, angon, ya. Jadi apa? Tukang angon, ya. Masa mudanya itu tukang angon, ya. Termasuk senangnya gendut, jadi preman, ya. Preman. Tapi setelah masuk Islam, ternyata Umar bin Khattab ini terkenal jadi orang yang mulia, bahkan tokoh yang sangat disegani oleh baik itu kawan apalagi oleh lawan, ya. Disegani oleh musuh dan juga disegani oleh apalagi saudara sama muslim. Nah ini Umar bin Khattab, ya. Jadi Islam itu menjadikan seseorang itu jadi mulia. Nah makanya walaupun dari sedikit sampai kita kenal Al-Quran ataupun termasuk yang dibawa ke dalamnya ataupun orang-orang yang memegang Islam itu, ya, yang diajak masuk Islam kemudian secara bersama-sama satu kelompok akhirnya mau menerima Islam jadi mulia. Kita kenal ketika Rasulullah dakwah ke Yasrib, ya. Yasrib itu awalnya kota sepi, kota yang tidak terkenal, tapi gara-gara penduduknya masuk Islam jadi kota terkenal, namanya kota apa? Madinatul Munawwarah sampai sekarang, gitu kan? Madinatul Munawwarah. Itu kemudian orang yang memegangi agama Islam itu insya Allah jadi mulia. Tapi kebalikannya, orang yang dia tidak memegang Islam mesti akan jadi orang hina. Orang yang tidak mau mengamalkan amalan Islam, dia akan jadi orang hina. Contohnya siapa Pak? Abu Jahal, ya. Contoh lainnya Abu Lahab. Kira-kira setelah kematian Abu Jahal, ada tidak orang itu kepengen punya anak dinamai Abu Jahal? Adalah wonten Bu. Tapi nek anaknya arane Umar, wonten apa wonten? Fatah. Wonten anaknya darani Bilal bin Rabah, oke Bilal. Wonten apa wonten? Fatah. Wonten tiyang sing napa anakipun naminipun Utsman. Wonten apa wonten? Fatah. Nggih. Jadi menandakan bahwa apa? Orang-orang yang mengikuti syariat Allah, orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah itu menjadi mulia. Sementara orang-orang yang menentang syariat Allah, menentang Rasulullah akan menjadi hina. Ya, contohnya seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Bahkan ada yang menyebutkan itu sampai sekarang itu tempat terbunuhnya Abu Jahal itu, ya. Jadi tempat terbunuhnya Abu Jahal itu di mana? Namanya itu pegunungan atau lembah Badar, gitu ya. Jadi orang yang kesana
sana itu katanya masih mencium bau busuknya tetesan darahnya Abu Jahal, gitu ya. Jadi tempat yang terbunuhnya Abu Jahal itu sampai sekarang itu masih baunya adalah bau apa? Bau nggak sedap intinya, gitu ya. Bau nggak sedap. Kita kenal juga Abu Lahab. Abu Lahab itu sampai apa? Karena menentang Rasulullah sampai matinya saja itu lebih hina daripada anjing, ya. Kenapa? Dalam riwayat itu badannya itu apa? Kena penyakit kulit semua, ya, beranak semua, ya, baunya sudah sampai pada melepuh semua, gitu kan. Sampai di kuburnya itu dilempar tali, ditarik, ya, dibuat obat, dilempar mungkin pakai tali, ya, mungkin entah dapat kepalanya atau dapat apanya, ditarik. Gak ada yang mau dekat, mau megang siapa? Abu Lahab. Itu hinanya, ya. Nah, berarti ternyata di situ contoh bahwa kalau ada orang-orang yang dia mengikuti aturan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah akan menjadi mulia. Tapi orang-orang yang dia menentang aturan Allah, menentang Islam, tidak mau beragama Islam, dia pasti akan menjadi orang-orang yang hina. Dan yang sekarang perlu kita pelajari, perlu kita pertosi, jadi kelebihan Islam itu apa, ya? Kelebihan agama Islam itu apa? Kelebihannya apa? Jangan pada menyebut Islam nafsi dari Islam. Kok kenapa orang kepengen agama Islamnya sih sugi-sugi mawon? Pak, berikut Pak jawabannya. Kenapa bapak-bapak ini pada mau masuk agama Islam? Jawabannya apa? Karena bapak penghuni Islam yang dulu Islam. Kata-kata, ya, karena kita tahu Islam ini agama yang benar. Islam ini adalah salah satu agama yang benar. Itu kriterianya paling tidak nanti ada 7 kriteria kenapa kebenaran agama Islam. Pertama, bahwa Islam itu bersifat robaniyah. Apa Pak? Islam itu bersifat robaniyah. Apa maksudnya robaniyah itu? Ya, robaniyah itu ciri-cirinya adalah pertama, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi agama Islam itu sumbernya itu dari Allah, bukan sumbernya dari manusia. Karena di dunia ini ada agama yang buatan manusia, ya. Mungkin kepercayaan gitu ya. Contohnya ada yang percaya Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul kalau secara raja itu kekuasaannya di mana waktu? Berarti cuma menguasai pantai selatan. Itu kalau umpamanya seorang raja, kenapa dia pun yakin? Dia percaya sekali, bahkan menganggap lebih tinggi daripada Allah. Ya, karena setiap daerah itu ada penguasa-penguasanya di dunia. Ya, mungkin kekuasaannya masih lebih kuasa Presiden Jokowi daripada Nyai Roro Kidul. Ya, hanya Roro Kidul cuma pantai laut selatan. Ya, pantai laut utara siapa yang punya? Nah, dia Jombra. Katanya kalau ada yang mengatakan ya pantai utara itu yang punya itu Dewi Lanjar katanya, yang percaya itu. Berarti ada lanjar lagi di sana. Terus nanti pantai timur itu sana yang dekat Bali itu kira-kira punya siapa itu? Jombra gitu ya. Artinya bahwa kekuasaannya Roro Kidul itu masih apa? Masih lebih kuasa Jokowi, Presiden Jokowi. Iya dah. Tapi Presiden Jokowi tidak disembah. Kenapa Nyai Roro Kidul disembah? Karena Nyai Roro Kidul cuma penguasa pantai laut selatan. Sementara Jokowi, Presiden Jokowi menguasai pantai selatan, pantai utara, ini seluruh Jawa, di Bali, termasuk sampai Sumatera, ya kan? Jadi kalau secara logika kekuasaan presiden itu masih lebih kuasa, ya kan? Lebih luas. Tapi ternyata ada orang-orang yang membuat
sembahan selain Allah, termasuk percaya kepada Nyai Roro, gitu ya. Nah ini namanya termasuk buatan agama, buatan manusia. Termasuk juga agama Hindu, agama Buddha, gitu ya. Itu adalah bukan dari Allah, tapi itu adalah apa? Buatan dari manusia, kepercayaan dari manusia, gitu ya. Ya itu kenapa kita memilih Islam? Karena apa? Ternyata Islam ini sumbernya dari Allah, ya, dari Allah. Nah, Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 13, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladzina awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kabura 'alal muslimina ma tad'uuhum ilaihi. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Surat Asy-Syura ayat 13. Dan dialah Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan juga telah kami wahyukan kepadamu, dan juga telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, al-aqimuddin, supaya menegakkan agama. Wala tatafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kabur 'alal musyrikin, berat bagi orang-orang musyrik, ma tad'uuhum ilaihi, ketika kamu menyeru kepada mereka tentang agama Allah ini. Allahu yajtabi ilaihi man yasha, Allah memilih kepada siapa yang dikehendakinya, wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mau kembali. Ini surat Asy-Syura ayat 13. Jadi syariat dinul Islam ini sama yang telah diwahyukan, diwasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu termasuk salah satu nenek moyang kita, ya. Karena dalam sejarahnya itu pernah setelah Nabi Nuh diutus sampai manusia itu tinggal, ada yang menyebutkan tinggal 12 orang, ya, tinggal 12 orang. Apapun ada keturunannya, tinggal keturunannya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Jadi sebelumnya itu dilep oleh banjir, ya. Nah, dimatikan oleh banjir gara-gara apa? Ingkar kepada Allah. Jadi dulu kalau dalam sejarah para nabi-nabi dulu itu, kalau ada orang yang ingkar kepada Allah, Allah langsung apa? Ada, ya. Contohnya kalau Nabi Nuh, walaupun Nabi Nuh mungkin sudah nasihati berdakwah lama, tapi tetap ingkar, gitu ya. Akhirnya Allah berikan apa? Banjir. Ada yang meriwayatkan karena Nabi Nuh itu punya anak 3. Jadi ini bibit-bibit keturunan manusia itu adalah dari Nabi Nuh, ya. Jadi anaknya Nabi Nuh itu ada 3. Ada yang jadi keturunan, ada yang berkulit putih itu berada di Eropa, ya. Ada yang satu itu berkulit hitam, ada di Afrika, ya. Yang satu itu yang pertengahan, yaitu ada tinggal di Arab Saudi, gitu ya. Jadi agak putih juga agak hitam. Kalau kita nggak tahu nih keturunan dari mana, gitu ya. Kita yang keturunan dari mana, di Asia, gitu ya. Karena kalau dalam orang-orang Eropa tinggi ya Pak, tinggi, ya. Kemudian orang Arab juga tinggi, besar-besar itu, gede-gede juga ya, besar-besar. Orang Afrika hitam, gede-gede juga, ya. Nah ini orang Asia kayaknya memang keturunan berikut dan campuran, gitu kan. Nah, hanya orangnya hampir semuanya kecil-kecil, ya. Jadi termasuk lihat aja mulai Jepang, Korea, gitu kan. Termasuk apa Cina, ya, Malaysia, Indonesia, itu orangnya apa? Kecil-kecil, ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya, ya. Ataupun dibandingkan dengan orang-orang mungkin di Eropa ataupun orang-orang di Afrika. Ibu bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Ya intinya
agama Islam atau memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sama yang juga Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, sama yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa, sama yang Allah wasiatkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi sama, ya. Jadi kepada para nabi-nabi itu sama. Lalu Allah merintahkan Aqimuddin supaya kita menegakkan agama wala tatafarraqu. Jadi memang Islam itu mengajarkan kita supaya apa? Mendirikan agama dan jangan bercerai-berai. Ya, kita itu tetap menjadi orang Islam itu harus prinsip yang penting kalau dia orangnya Allahnya sesembahannya sama, masih Allah. Nabinya sama, nabinya Nabi Muhammad. Alkitabnya masih sama, yaitu apa? Al-Quran. Maka dia masih saudara kita, ya. Dia masih saudara kita. Dekat umpamanya walaupun mungkin kadang-kadang sholatnya jadi orang pada. Nah, itulah namanya karena memang dalam urusan syariat itu ataupun namanya furu'iyah, ya. Furu'iyah itu adalah cabang-cabang Islam ini ada perbedaan. Kita kenal imam madzhab yang empat, ya. Empat, yaitu ada pertama Imam Abu Hanifah, kedua ada Imam Malik. Imam Abu Hanifah ini gurunya Imam Malik. Dalam urusan fikih sama apa bukan? Tidak sama, ada prinsip-prinsip yang tidak sama. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, tapi ternyata dalam urusan fikih juga ada perbedaan. Imam Syafi'i juga gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ternyata empat mazhab ini semuanya saling menghargai dan saling menghormati, walaupun ada perbedaan cara ataupun penafsiran dalam memahami ayat ataupun dalam memahami hadis, gitu ya. Jadi mereka yang terkenal empat mazhab ini tetap termasuk orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Maka orang-orang yang dia masih prinsipnya yang penting bisa al-walai urusan fikih yang ikuti salah satu di antara imam mazhab empat ini saja, ya, dia termasuk adalah seorang ahlu sunnah wal jamaah, gitu ya. Nah, maka kita sebagai seorang muslim yang paling penting itu masih apa? Disembah itu masih sama, yaitu Allah. Nabinya masih sama, nabinya Nabi Muhammad. Nah, lalu yang ketiga kitabnya masih sama, yaitu apa? Al-Quran. Maka itu masih saudara kita. Walaupun mungkin nanti dalam amaliyah mungkin ada perbedaan, gitu ya, ada perbedaan. Disinilah kita ternyata kalau kita semakin belajar Islam maka semakin kita kan ternyata perlu saling memahami, saling menghargai dan menghormati pendapat ataupun prinsip dalam mengamalkan agama. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kemudian kalau kita tengok bahwa ataupun fakta ya secara ilmiah, berkaitan dengan bahwa agama Islam itu sumbernya dari Allah. Ya. Contoh kita kenal tentang masalah ilmu falak, ya, ataupun ilmu astronomi. Dulu para ahli ilmu falak itu ada yang mengatakan bahwa matahari tidak bergerak, ya, yang bergerak itu adalah apa? Bumi. Jadi matahari itu mandek, yang bergerak itu bumi. Tapi ternyata Al-Quran mengatakan bahwa matahari itu bergerak. Ya, dalam surat Yasin Allah sebutkan wasamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan pada tempat edarnya, demikianlah ketetapan yang mulia, perkasa, dan Allah itu yang maha perkasa lagi maha mengetahui.
bahkan sudah duluan Al-Quran sudah bicara, ilmuwan baru menemukan, ya, ilmuwan baru menemukan. Ya. Ini berarti sinkron dengan kondisi ataupun alam. Ya, ya contoh dalam masalah yang berkaitan ibadah, Rasulullah dalam salah satu riwayat menyebutkan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Ya. Ini ternyata baru-baru ini ada seorang profesor dari Tokyo, ya, dari Jepang itu, yang termasuk dapat piagam penghargaan gitu ya, dapat penghargaan gitu ya. Itu berkaitan dengan penelitian tentang orang yang berpuasa, gitu ya. Jadi memang benar orang berpuasa itu ternyata menjadikan badannya sehat, karena dalam tubuh ini perlu ada tidak terisi penuh terus dengan makanan, gitu ya. Nah, makanan. Nah, termasuk juga ada penelitian, itu ada seorang dokter dari Amerika mengatakan, ya, kalau seorang itu dalam setahunnya itu dia puasa 1 bulan, kemudian dalam setiap bulannya dia itu minimal puasa 4 kali, maka atau 4 atau sampai 8 kali ya, 4 atau 8 kali ya. Jadi setiap bulannya 8 kali itu dia akan sehat. Itu ada penelitian menyebutkan gitu, seorang dokter mengatakan gitu. Ternyata ini jauh-jauh hari Rasulullah sudah menyampaikan, berarti Islam ini sudah mengajarkan kepada kita, ya, setahun minimal puasa 1 bulan dalam puasa Ramadan. Puasa dia setelah puasa Ramadan ada puasa sunnah, puasa apa yang biasa 8 hari sebulan, ya? Puasa Senin, ya kan? Setiap pekan kan 2 kali, 4 kali 8, ya. Nah ini ternyata kalau orang itu sudah menjalankan puasa Ramadan, kemudian setiap bulan berikutnya ditambah dengan puasa sunnah, insya Allah terutama Senin Kamis itu akan menjadikan badannya sehat, ya. Ini artinya sinkron. Penelitian ataupun orang-orang yang dia punya ilmu modern yang meneliti tentang kondisi badan ini ternyata sinkron dengan petunjuk yang Allah berikan, petunjuk yang Rasulullah berikan, ya. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu contoh gambaran bagaimana bahwa Islam itu sumbernya adalah Rabbaniyah ataupun sumbernya dari Allah. Pertama ciri-ciri Rabbaniyah itu adalah sumbernya dari Allah. Kemudian yang kedua, itu ya, ciri-ciri Rabbaniyah itu adalah aturan-aturannya itu menurut konsep Allah. Jadi, aturan-aturan Islam itu konsepnya ini adalah dari Allah. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu ataupun dalam Islam itu ada sumber aturan itu adalah apa? Al-Quran dan Sunnah ataupun Al-Quran dan hadis, ya. Al-Quran ini sumbernya dari Allah, termasuk hadis pun, ya. Kalau dalam ayat surat ada ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu ya. Bahwa apa yang diucapkan Rasulullah itu adalah bukan dari hawa nafsu, tapi itu adalah dari wahyu dari Allah. Maka termasuk hadis yang dibenarkan oleh Rasulullah itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sumbernya aturannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai manusia yang kita tahu Allah itu yang mencipta kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, maka tidak ada kata lain kecuali harus apa? Sami'na wa ata'na. Nah, jadi mestinya
Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 51, ya. Surat An-Nur ayat 51. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya keadaan ucapan orang-orang mukmin apabila diajak kepada Allah, diajak kepada Rasulullah untuk menjalankan perintah-perintahnya, yaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, ini ucapannya orang yang beriman. Jadi orang beriman itu disuruh apa-apa taat. Makanya syariat Islam itu adalah diberikan kepada orang-orang yang beriman, ya, termasuk orang beriman itu ciri-cirinya adalah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, berarti ciri-ciri orang yang beriman itu kepada Allah itu adalah orang-orang yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakat. Orang-orang yang apa? Ataupun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang apa? Senang mengeluarkan rezekinya untuk berinfak, gitu ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang Islam ini, orang-orang yang beriman ini selalu apa? Apabila diajak kepada aturan Allah, mereka taat. Nah, jawabannya sami'na wa disuruh sholat ya sholat. Padahal kalau kita tahu ternyata yang benar sholat saja kan perintahnya gimana? Panggilan seorang muadzin itu kan ada hayya 'alas shalah. Kemudian setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Ya. Marilah kita sholat. Marilah menuju kepada kemenangan, menuju kepada kesuksesan. Ya, karena ternyata sholat itu penting. Ya, makanya kata Rasulullah dalam riwayat lain menyebutkan, nanti dibahas dalam fikihnya lebih dalam, termasuk salah satu apa kenapa kita harus sholat, gitu kan? Ternyata sholat ini penentu dalam amal ibadah. Makanya nanti di akhirat itu Allah itu akan mengisap seorang itu kalau dia amal sholatnya baik, ya, maka amalan yang lain akan dianggap baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain juga dianggap rusak. Berarti sholat penting atau bukan, Pak? Penting. Maka mestinya orang mukmin itu benar, Pak, bahwa ketika kita diajak hayya 'alal falah, itu berarti oh ya memang itu kesuksesan, ya. Karena apa? Sumber kesuksesan termasuk baik di dunia dan di akhirat. Kita terus betul, Pak. Bahkan memang banyak orang yang karena tergantung yakin benar kepada Allah, dia bisa mendapatkan kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Ada kisah nih, di Bandung itu ceritanya pada waktu itu ada seorang tukang becak. Mungkin kalau ada yang benar ya berarti pernah dengar katanya. Nah, di Bandung ada seorang tukang becak. Ini mangkalnya itu di dekat hotel, ya, di dekat hotel. Pada suatu hari, ya, pas mungkin siang lah, ya, pas mau lembur gitu ya, ada seorang ibu-ibu itu keluar dari hotel, ya. Nah, ternyata langsung manggil tukang becak, "Mang, antar saya ke pasar." Ya, akhirnya diantarlah ke pasar. Nah, ternyata pas lewati sebelum pasar itu ada masjid, ya. Pasarnya 100 meter lagi, ya. Nah, ini orang ini langsung berhenti. "Bu, maaf ya Bu, kalau Ibu mau pindah silahkan, mungkin becak yang lain aja tidak apa-apa, atau mungkin mau jalan itu pasarnya tinggal 100 meter, ya.
mau sholat. Kalau gitu ya saya sholat juga, ya. Nah, terusnya akhirnya ternyata ikuti sholat. Setelah sholat akhirnya diantar lagi. Nah, ketika diantar ke ini mungkin tinggal 100 meter dia masih bisa ngobrol. Tanya, Mang, kenapa sih jenengan itu, mungkin bahasa kita jenengan itu kok rela ninggalkan atau mementingkan sholat daripada apa? Kliennya ataupun daripada para penumpang-penumpangnya. Apa enggak yakin, apa enggak takut nanti enggak dapat rezeki? Oh Bu, wong saya itu dipanggil yang punya rezeki, saya enggak takut. Yang punya rezeki itu yang manggil saya, maka saya datangi yang memanggil yang punya rezeki. Ya, saya enggak khawatir walaupun penumpang saya pergi silakan, tapi yang punya saya enggak mau apa? Ditinggal oleh yang punya rezeki. Yang punya rezeki siapa Pak? Allah. Oh gitu ya. Akhirnya ternyata ibu-ibu itu akhirnya setelah itu pindah, Mang, tunggu ya nanti sampai saya selesai belajar. Jadi setelah belajar saya mau naik lagi. Oh enggak, yang mana aja. Saya mau yang paling nanti yang nganter tadi. Gitu. Dan jenengan gitu ya. Akhirnya setelah belajar keluar diantar lagi. Nah, ketika diantar ngobrol-ngobrol lagi. Mang, boleh tidak saya itu ke rumah jenengan? Saya kagum sekali dengan jenengan seorang muslim yang begitu taat. Kayaknya istri jenengan juga begitu ya. Dia bilangnya alhamdulillah saya punya istri juga taat, gitu kan. Boleh tidak saya itu ke rumah jenengan? Wah, jangan Bu, rumah saya itu masih kontrak, ya. Rumahnya kecil, tidak apa-apa. Nanti saya mau bayar tapi kalau di rumah jenengan. Wah, ini setelah itu ke rumah itu ya, kita nyari ke rumah tukang becaknya, ya. Nah, lalu ternyata dia itu punya apa? Punya mobil di hotel dan masih punya sopir. Nah, mobil ya, nanti supaya apa nyusul gitu kan, nyusul ke tempat itu ya. Setelah itu akhirnya apa? Dia dapat ini mobil dengan ibunya, ya. Dan cara mendidik anak-anaknya seperti apa? Bagaimana supaya apa? Begitu taatnya tidak meninggalkan sholat, mementingkan ibadah sholat. Dan akhirnya setelah itu apa? Pulang langsung malah apa? Ngamroki, gitu kan? Diberikan kepada istrinya, ya. Ya, nah, ya. Kemudian bilang lagi, pekan depan saya itu nanti mau berkunjung di sini lagi, Mang. Jangan makan di depan hotel tadi lagi ya. Oh ya, saya makannya di sana terus Bu. Ya. Nah, kemudian ibu ini ternyata ninggalkan aku cuma dibuka, ternyata Masya Allah paket itu ya. Yang biasanya paling bayar mungkin cuma 20.000, gitu kan? Atau mungkin jalan ke pasar paling nggak jauh dari hotelnya itu ya, 500 meter mungkin ya, cuma dibayar paling 20.000 atau berapa gitu. Ya. Ternyata Allah kasih apa? Lembaran merah 10. Ya, ternyata paket Masya Allah itulah namanya rezeki, ya kan? Karena apa? Gara-gara dia apa? Taat pada sholat. Ya, sebenarnya ceritanya agak panjang. Tapi ini takutnya nanti apa? Waktunya terlalu malam gitu ya. Nah, disambung kapan lagi ya. Ini baru sampai episode pertama. Nanti masih ada kelanjutannya. Nah, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahmatullah. Ya, jadi intinya bahwa sumber kenapa Islam itu robbaniyah, karena aturan-aturannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu kembalinya kepada Allah untuk dihisab, rujuk ila Allah. Jadi kembalinya semua urusan itu adalah kepada Allah. Jadi urusan kita hidup itu di dunia semuanya adalah kembali kepada Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti akan ujung-ujungnya kembalinya dihisab oleh Allah. Nah, maka Allah merintah kepada kita supaya kita dihisab dengan baik. Bagaimana Allah merintah kepada kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah memerintahkan kepada jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ketika manusia bisa hidup di dunia ibadah, maka dia kembali
gambaran bahwa kenapa kita jadi orang Islam, ya? Karena salah satu kriteria Islam itu sumbernya rohbaniyah, ya. Nah, kriteria pertama adalah rohbaniyah. Rohbaniyah itu ada 3 kriteria. Pertama yaitu tadi apa? Islam ini adalah dari Allah. Yang kedua yaitu kembalinya kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Konsep. Aturan-aturannya, ya, aturan-aturan agama Islam ini adalah sumbernya dari Allah, ya. Kemudian yang ketiga, semua urusan manusia ini kembalinya nanti kepada Allah. Nah, maka ketika kita paham ini berarti yakin Islam ini adalah sumber agama yang benar, gitu ya. Nah, Islam adalah agama yang benar. Maka apalagi kalau kita tahu manusia itu nggak mungkin kita itu punya aturan buat aturan sendiri, ya. Kalau buat aturan sendiri pasti akan rusak. Sebagaimana kita gambarkan umpamanya ini, ya, bapak-bapak tahu pada punya motor semua rata-rata mesti ya Pak, ya. Punya motor semua dapat motornya baru apa enggak? Coba kalau beli motor baru di dealer, kira-kira dapat buku panduan enggak? Dapat buku panduan. Sekarang kalau umpamanya punya motor mereknya Honda sama punya motor mereknya Yamaha, beli sama-sama baru, ada panduannya enggak semuanya? Kalau umpamanya panduannya ditukar, panduan motor Yamaha untuk Honda, panduan motor Honda untuk Yamaha, kira-kira motornya rusak apa enggak, Pak? Manusia itu yang buat siapa, Pak? Allah. Yakin enggak Allah yang buat? Yakin. Mestinya yang lebih pantas membuat aturan sinten, Pak? Ya Allah. Ibaratnya motor Honda yang buat, ya, pabrik Honda, ya. Yang punya motor Yamaha, yang punya ya pabrik Yamaha. Dan yang mengeluarkan buku panduan juga yang membuat. Dan kita manusia ini ciptaan Allah, maka yang memberikan buku panduan hidup kita di dunia adalah mestinya Allah. Ya. Maka buku panduan kita adalah siapa? Allah. Ada di dalam kita bibliografi dalil. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak-bapak rahimani Allah, ya, kita cukupkan aja lah ya, karena sudah jam hampir mendekat 1 jam, ya, dan saya menyampaikan materi, ya, untuk malam hari ini. Mungkin kalau terlalu panjang masih banyak, ya, tapi kita mulai lagi. Jadi baru 1 kriteria agama Islam, ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Kalau ada nanti ada